Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube. Terima kasih sudah tetap setia di channel Adicun FG. Di sini kita kembali memberikan video kepada teman-teman yang berkenaan dengan jadwal ataupun pengumuman tes SKB. Yang sebelumnya teman-teman yang sudah melakukan tes SKD atau seleksi kemampuan dasar dan lulus tentunya akan menjalani tes SKB atau seleksi ke potensi bidang. Di sini kita akan memberikan informasi kepada teman-teman untuk jadwalnya tersebut. Dan untuk teman-teman yang baru hadir, ini diharapkan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe di bawah video ini, tombol merah, dan jangan lupa juga diaktifkan tombol lonceng di samping tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan konfirmasi ataupun pemberitahuan video baru yang kedepannya nanti akan kami upload. Lalu jangan lupa juga di like video ini, dan apabila ada permintaan ataupun komentar bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa apabila teman-teman menyukai konten-konten seperti ini, bisa di share video ini ke media sosial teman-teman agar banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Jadi langsung saja kita akan membahas untuk jadwal tes SKB di tahun 2020. Jadi selamat menyaksikan teman-teman. Bagi teman-teman yang mencari informasi tentang jadwal dari tes SKB, di sini kami akan memberikan informasi tentang hal tersebut. Setelah kami melakukan riset, di sini kami mendapatkan informasi dari website money.kompas.com, di mana isi informasinya, saat ini BKN sedang mengkaji kemungkinan pelaksanaan SKB jika akan berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, BKN juga sedang mengelaborasi model pelaksanaan SKB yang tidak bertentangan dengan protokol kesehatan dan keselamatan jika akan digelar dalam situasi pandemi virus ini. Di sini judul dari berita ini itu tes SKB CPNS kemungkinan tetap dilaksanakan meski ada virus corona. Jadi dari informasi yang kita dapatkan ini, ada beberapa informasi yang kami terima bahwasannya untuk tes SKB ini akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2020. Tapi informasi itu tidak bisa dijadikan patokan. Karena apa? Karena informasi tersebut tidak bisa didapatkan yang berbentuk tertulis ataupun berita di website seperti yang sedang tertampil saat ini jelas ditampilkan ataupun diterbitkan oleh kompas.com, di mana Kompas adalah salah satu media terbesar di Indonesia. Jadi beritanya itu valid ataupun benar. Sedangkan informasi yang kami terima itu hanya bersifat informasi yang dari mulut ke mulut. Jadi untuk keabsahannya ataupun kevalidannya ini masih belum bisa dipastikan. Tapi informasi yang kami terima dari orang-orang pemerintahan itu memang tidak lama lagi akan dilakukan SKB. Jadi untuk teman-teman tidak perlu khawatir, walaupun nantinya tes SKB ini ada kemunduran waktu ataupun waktunya itu tidak langsung dilakukan tes, tapi itu akan dilakukan karena kebutuhan dari pemerintah saat ini untuk tenaga pegawai negeri sipil yang baru itu memang sangat-sangat dibutuhkan.
Jadi sebagai informasi juga di sini kita ulik sedikit tentang SKB-nya. Sebagai informasi berdasarkan Permenpan RB nomor 24 2019 mengenai passing grade nilai subtes SKD yang dapat dinyatakan lolos, yang bisa dinyatakan lolos. Passing grade adalah tes wawasan kebangsaan TWK 65, tes intelijensi umum TIU 80 dan tes karakteristik pribadi TKP 126. Tes SKB dianggap paling menentukan jika diukur dari persentase nilainya. Ini karena banyak kementerian atau lembaga pusat dan daerah yang menetapkan tes SKB berkontribusi sebesar 60% dari total penilaian. Sisanya disumbangkan oleh tes SKD. Peraturan Kemenpan RB nomor 36 tahun 2018 menyebutkan tes SKB meliputi antara lain Computer Assisted Test atau CAT, tes potensi akademik, tes praktek kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan atau wawancara. Di sini teman-teman yang akan melakukan tes SKB bisa dilihat di sini bahwasannya tes yang akan dilakukan itu terdiri dari tes CAT atau komputer, lalu tes potensi akademik, tes praktik kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesamaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan atau wawancara. Jadi bisa diperkuat lagi tes-tes yang akan diikuti nantinya, dan kami akan usahakan untuk beberapa tes ini akan kami buatkan videonya untuk memandu teman-teman untuk bisa berlatih, untuk bisa lebih siap pada saat tes nantinya. Lalu di sini kita baca kembali jumlah tes selama pelaksanaan SKB ini berbeda-beda di setiap instansi pemerintah. Sejumlah instansi hanya mensyaratkan SKB dilakukan hanya lewat CAT. Sementara banyak pula instansi yang mensyaratkan pelamar CPNS melakukan sejumlah tahapan seleksi dari psikotes hingga wawancara. Setiap formasi akan dihadapkan dengan jenis ujian berbeda. Umumnya pelamar akan dihadapkan dengan ujian CAT dengan soal-soal seputar bidang yang dilamar. Lalu selanjutnya, daftar rangkaian tes SKB yang harus dijalani pelamar CPNS ini bisa dilihat pada dokumen pedoman resmi setiap instansi pemerintah yang membuka lowongan formasi. Jika tahapannya berbentuk ujian lewat CAT, materi soal tes SKB yang diujikan sangat terkait dengan bidang formasi serta instansi yang dilamar calon abdi negara. Jadi informasi tersebut teman-teman bisa dibuat menjadi patokan pedoman, dan juga di sini beritanya ini diposting di tanggal 2 Mei tahun 2020. Jadi berita ini berita yang sangat baru. Di sini pemerintah hingga saat ini belum memutuskan bahwa pelaksanaan seleksi kompetensi bidang SKB pada seleksi CPNS formasi tahun 2019 akan ditiadakan. Seperti halnya dengan seleksi kompetensi dasar atau SKD. SKB akan menjadi rangkaian seleksi yang hasilnya akan turut menentukan kelulusan peserta dalam seleksi CPNS. Pelaksanaan SKB yang pada rencana semula akan digelar mulai 25 Maret 2020 diputuskan ditunda sampai hingga waktu yang belum ditentukan. Demikianlah video tentang jadwal dari tes SKB untuk tes calon pegawai negeri sipil tahun 2020. Jadi dengan video ini teman-teman saya harapkan bisa mendapatkan pencerahan baru. Jadi dari informasi yang kita dapat dari website kompas.com tadi, bahwasannya informasinya tes itu akan dilaksanakan
walaupun sedang dalam kondisi pandemi. Kondisi pandemi COVID-19 apabila memang sangat-sangat dibutuhkan akan dilakukan di tengah pandemi. Itu sudah tertulis di web berita yang sudah kita baca bersama tadi. Jadi untuk teman-teman, informasi yang saya sempat tadi saya sampaikan bahwasannya dalam waktu dekat ini akan dilakukan tes SKB. Itu adalah informasi yang belum tentu valid, tapi informasi yang kami terima dari berbagai sumber di pemerintahan, memang tes itu akan dilakukan dalam waktu dekat, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Kenapa? Karena memang sangat dibutuhkan tenaga kerja, dalam hal ini pegawai negeri sipil yang menempati posisi-posisi yang memang saat ini kosong. Jadi karena itu tes SKB ini memang harus segera dilaksanakan. Jadi untuk teman-teman, mohon diberi komentarnya, ini komentar yang positif. Informasi yang kami terima ini memang informasi dari mulut ke mulut. Jadi kepada teman-teman untuk yang memberikan komentar, mohon komentarnya jangan yang menyudutkan, karena sudah kami sampaikan bahwasannya informasi yang kami terima ini adalah informasi dari mulut ke mulut, bukan informasi yang berupa tertulis ataupun yang ada tertera di internet ataupun di media sosial. Jadi untuk teman-teman sekalian, kami hanya memberikan informasi kepada teman-teman, semoga bisa menjadi pencerahan tentang jadwal tes SKB nantinya. Jadi kepada teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton videonya sampai dengan akhir. Untuk teman-teman yang baru hadir, jangan lupa untuk di subscribe. Tombol subscribe-nya ada di bawah video. Jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru yang nantinya kami upload. Jangan lupa juga untuk di like video yang saat ini teman-teman tonton, dan apabila ingin ada permintaan, ada komentar, bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk di-share video ini ke media sosial teman-teman agar lebih banyak lagi yang mendapatkan informasi, mendapatkan kebaikan dari konten yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.